Desa Seloasi, yang dulunya dikenal damai dan subur, kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan dan kengerian. Malam-malamnya sunyi dan menyeramkan, bukan karena binatang buas, melainkan karena aroma kemenyan yang menyusup dari balik bukit, disertai suara-suara bisikan gaib yang menusuk ke dalam jiwa. Tak ada warga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua jendela tertutup rapat, dan lampu dimatikan lebih awal, seolah kegelapan adalah satu-satunya pelindung dari maut yang mengintai. Orang-orang hanya menyebut satu nama dengan suara berbisik, Ki Derajat. Dukun sakti yang konon bisa melihat jiwa orang lain hanya lewat sebutir nasi. Ia tak hanya membaca masa depan, tapi menciptakan kehancuran bagi siapapun yang membuatnya tersinggung. Santet, teluh, guna-guna, hingga kiriman jin jahat bukan lagi legenda di desa itu, melainkan kenyataan yang sudah memakan korban puluhan jiwa. Bahkan seorang kepala dusun yang berani menegur Ki Derajat, ditemukan mati membusuk hanya dalam semalam, dengan mata melotot dan tubuh membiru. Warga sudah tak tahu harus mengadu ke siapa. Laporan ke aparat tidak membuahkan hasil, semua bukti tak masuk akal. Tak ada luka luar, tak ada racun, hanya mayat-mayat dengan wajah ketakutan yang membeku seperti baru melihat neraka. Beberapa orang yang hendak melarikan diri dari desa justru mengalami kecelakaan misterius, sepeda motornya meledak, atau tiba-tiba jatuh sakit seperti digerogoti dari dalam. Ki Derajat tak pernah keluar rumah di siang hari. Ia hanya muncul di tengah malam, duduk di atas batu besar dekat pohon keramat, dengan kain hitam membalut tubuhnya, dan mata yang memancarkan cahaya merah. Dari sana, ia memanggil nama-nama yang akan ia kirimkan kematian. Ia tertawa keras setiap kali satu nyawa melayang. "Aku raja di atas tanah ini," katanya suatu malam, saat seekor anjing mati mendadak hanya karena menyalak ke arahnya. Rumah Ki Derajat sendiri bagaikan markas kegelapan. Asap kemenyan tak pernah berhenti keluar dari gentengnya. Banyak warga yang bersumpah melihat bayangan hitam sebesar kerbau berdiri di atap rumah itu. Beberapa anak kecil mendadak bisu setelah tak sengaja bermain di dekat pagar rumahnya. Ibu-ibu pun memilih menyekolahkan anak-anak mereka di luar desa, jika masih punya nyawa dan uang untuk pergi. Namun teror terbesar datang ketika seorang pemuda bernama Leman, seorang penjual sayur keliling, mencoba mengadukan semua kejadian ini ke seorang ustaz dari desa sebelah. Keesokan harinya, Leman ditemukan tewas dengan tubuh penuh belatung, padahal baru meninggal kurang dari 6 jam. Warga geger, histeris, dan mulai percaya bahwa Ki Derajat tak lagi manusia, melainkan jelmaan setan. Di tengah keputusasaan itu, di sebuah musola tua yang nyaris tak terpakai, seorang lelaki bersorban putih tengah bersujud dengan tenang. Ia bukan warga desa, ia datang dengan berjalan kaki, membawa kitab dan tasbih, serta sorot mata yang teduh namun menyimpan api. Namanya belum diketahui siapapun, tapi doa-doanya menggema lebih dalam dari deru angin malam. Dan pada saat ia bangkit dari sujudnya, langit bergemuruh pelan. Pertanda langit sedang mengutus seseorang untuk membelah kegelapan, Gus Ikdam telah datang. Sore itu langit tampak aneh, seolah mendung memerah seperti luka terbuka di angkasa. Daun-daun gugur tanpa angin, dan udara terasa berat seakan mengandung ribuan bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Warga desa yang masih tersisa berdiam di dalam rumah, menggigil tanpa sebab. Namun di balik musola kecil yang remuk dimakan usia, seorang lelaki berdiri memandangi cakrawala. Dialah Gus Ikdam, ulama muda keturunan wali, yang datang bukan karena undangan manusia, tapi karena panggilan langit yang menuntunnya lewat mimpi berturut-turut selama 7 malam. Dalam mimpinya, Gus Ikdam melihat desa Seloasi terbakar bukan oleh api, tapi oleh makhluk-makhluk hitam yang tertawa sambil menari di atas kuburan. Ia melihat anak-anak menangis tanpa mata, dan ibu-ibu yang lidahnya menghitam karena tak lagi mampu menyebut nama Tuhan. Dalam mimpi terakhirnya, seorang lelaki tua bersorban putih datang menghampirinya dan berkata, "Waktumu telah tiba. Terang harus melawan gelap, sebelum gelap melahap semuanya." Sesampainya di desa, Gus Ikdam tak langsung bicara banyak. Ia hanya menginap di musola reyot dan menghidupkan kembali azan maghrib yang sudah lama tak dikumandangkan. Suaranya menggema lembut namun menghunjam, membuat beberapa warga menangis diam-diam dari balik dinding rumah mereka. Malam itu, aroma kemenyan dari rumah Ki Derajat seperti terhenti sejenak, seolah merasakan adanya kekuatan baru yang datang menantang. Keesokan harinya, Gus Ikdam berjalan keliling desa dengan langkah tenang. Ia menyapa setiap orang yang berani keluar rumah, menatap mereka dengan tatapan teduh yang seperti membersihkan jiwa dari debu ketakutan.
Ia menyambangi makam-makam korban santet, membaca Yasin, dan menabur doa dengan khusyuk. Aneh, setiap kali Gus Ikdam melantunkan ayat suci, udara menjadi ringan, dan burung-burung muncul kembali, berkicau setelah sekian lama menghilang dari langit desa. Namun, berita kedatangan Gus Ikdam segera sampai ke telinga Ki Derajat. Di balik tirai kain hitam di ruang santetnya, Ki Derajat membuka mata dan tertawa kecil. Ia melihat tubuhnya dalam cermin penuh asap, dan berkata pada bayangannya sendiri, akhirnya ada juga yang mau main-main denganku. Ia lalu memanggil roh-roh penjaganya, jin-jin pelayan darah, dan mengutus satu makhluk hitam bermata satu untuk mengintai musola tempat Gus Ikdam tinggal. Malam harinya, makhluk hitam itu melayang di atas musola. Ia menyusup ke dalam ruangan dengan niat mencabut ruh Gus Ikdam. Tapi saat ia mendekat, tubuh Gus Ikdam tiba-tiba bercahaya terang. Telinganya masih membaca zikir, dan tasbih di tangannya bergerak sendiri seperti memukul udara. Makhluk itu menjerit, terbakar oleh cahaya yang memancar dari dalam Gus. Ia lari kembali ke Ki Derajat dalam keadaan tubuhnya meleleh, membuat sang dukun naik pitam. Apa dia manusia atau malaikat? Geram Ki Derajat sambil melempar kendi darah ke dinding. Ia mulai merapal mantra-mantra langka, mencari tahu siapa sebenarnya tamu tak diundang itu. Saat ia menyebut nama Ikdam, dalam mantranya, langit mendadak menggelegar. Petir menyambar pohon beringin di dekat rumahnya, pertanda bahwa kekuatan yang ia hadapi bukan sembarangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Ki Derajat merasa ragu. Ia duduk termenung di depan tungku santetnya yang nyala apinya mulai melemah. Sebab dalam dunia gelap yang selama ini ia kuasai, tak pernah ada cahaya seterang ini yang mampu menembusnya. Ia sadar, kali ini ia berhadapan bukan dengan manusia biasa, melainkan wakil dari cahaya langit yang datang untuk mengguncang tahtanya. Malam ketiga sejak kedatangan Gus Ikdam, angin di desa Seloasi tak lagi hanya membawa dingin, tapi juga getaran perang gaib yang kian terasa nyata. Ki Derajat duduk di tengah lingkaran darah ayam hitam, di hadapannya 7 tengkorak manusia diposisikan membentuk bintang terbalik. Matanya memerah, tangannya merapal ajian kuno warisan leluhur dari Gunung Kemukus. Ia tak lagi bermain-main, Gus Ikdam harus dilenyapkan, bukan hanya karena ancaman terhadap kekuasaannya, tapi karena cahaya suci itu mulai menggerogoti kekuatan hitamnya dari dalam. Sementara itu, Gus Ikdam tetap tenang. Di musola tua yang kini mulai ramai dikunjungi warga, ia mengajarkan zikir dan solawat. Anak-anak kecil yang dulu bisu kini mulai melafalkan kalimat, Allahu Akbar, meski masih terbata. Seorang nenek yang kakinya lumpuh selama 5 tahun, tiba-tiba bisa berdiri setelah ikut salat berjamaah. Kabar karomah Gus Ikdam menyebar cepat, menyalakan harapan yang hampir padam di hati warga. Tapi harapan itu pula yang membuat Ki Derajat murka. Di tengah malam yang sunyi, saat warga tertidur lelap, denting gamelan gaib terdengar dari arah Bukit Keramat. Kabut turun tebal, dan seekor burung hantu raksasa melintas di atas langit desa, menandakan dimulainya ritual pemanggilan santet Sewu Jiwo, ilmu paling mematikan milik Ki Derajat. Ia melepaskan ribuan roh penasaran untuk mengacaukan pikiran Gus Ikdam, berharap ulama muda itu terganggu dan lari dari medan juang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika roh-roh itu melayang menuju musola, langit mendadak dipenuhi cahaya. Gus Ikdam sedang berdiri tegak di atas sajadahnya, membaca surat Al-Baqarah dengan suara yang lembut namun menggetarkan langit. Roh-roh itu menjerit, terbakar satu persatu, dan berbalik menyerang arah rumah Ki Derajat. Kendi darah yang ia pakai untuk ritual meledak, membuatnya terpental dan wajahnya melepuh sebagian. Anak itu, bukan ulama biasa. Geram Ki Derajat sambil mengusap luka di pipinya. Ia lalu mengutus murid-muridnya yang tersebar di beberapa desa, para dukun muda yang haus darah dan kekuasaan. Ia menyusun rencana besar, bukan hanya menyerang Gus Ikdam secara gaib, tapi juga mencemarkan namanya di mata warga dengan fitnah. Ia ingin membunuh cahaya dari 2 arah, lahir dan batin. Keesokan harinya, tersebar kabar bahwa Gus Ikdam adalah dukun berkedok ulama. Beberapa warga yang masih takut pada Ki Derajat mulai ragu. Mereka menghindari musola, dan bahkan ada yang mencoret dindingnya dengan cat merah bertuliskan, penipu. Gus Ikdam tak bereaksi marah. Ia hanya tersenyum, menyapu coretan itu dengan air, lalu berdoa, Ya Allah, bersihkan hati mereka sebagaimana kau bersihkan langit dari mendung fitnah. Namun malam itu juga, Gus Ikdam bersujud lebih lama dari biasanya. Air matanya mengalir deras,
bukan karena takut pada kekuatan Ki Derajat, tapi karena sedih melihat umat yang tertipu oleh tipu daya setan. Jika harus aku sendiri yang menanggung semua ini, maka jadikan tubuhku benteng terakhir bagi desa ini, ya Rab, doanya lirih. Di kejauhan, angin mulai menderu seperti suara genderang perang, menandakan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, langit di atas desa Seloasi tampak seperti sobekan kain hitam yang melayang-layang, pekat dan tak berbintang. Warga yang masih terjaga merasa seperti ada sesuatu yang mendekat, entah itu angin dingin yang menusuk tulang atau ketakutan yang tiba-tiba merayap tanpa sebab. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Alam seolah menahan napasnya. Di balik kesunyian itu, dua kekuatan besar tengah bersiap untuk bentrok, satu dari dalam kegelapan yang busuk, satu lagi dari kedalaman cahaya yang suci. Di rumahnya, Ki Derajat telah mengganti jubahnya dengan kain mori yang direndam darah kelelawar. 7 jin utamanya berdiri di sekelilingnya, menunggu aba-aba. Ia menancapkan sebuah paku emas ke tengkorak bayi yang dikubur di bawah rumahnya, pemicu dari ajian Raga Sewu, ilmu hitam yang memungkinkan tubuhnya menjadi ribuan roh pembunuh dalam satu malam. Habisi dia, ucapnya dingin. Robek jantungnya, bawa ruhnya padaku. Mantra mulai dirapal, dan udara di sekitarnya berubah dingin membeku, seolah malam itu akan ditelan oleh kiamat kecil. Sementara itu, Gus Ikdam tengah berzikir dengan santri-santri kecil yang tetap setia. Mereka duduk melingkar di dalam musola yang kini mulai bersinar samar oleh lampu-lampu minyak. Setiap kalimat zikir yang dilantunkan menciptakan gelombang cahaya tak kasat mata yang menjulur ke langit. Gus Ikdam merasakan gelombang energi hitam mendekat, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah medan laga antara kekuatan Allah dan tentara iblis yang disewa oleh dukun angkuh. Sekitar tengah malam, genteng musola mendadak bergetar hebat. Angin menderu, pohon-pohon bergoyang seperti dilanda badai. Lalu muncullah bayangan-bayangan hitam setinggi manusia, melayang-layang seperti kabut berdarah. Mereka mengerang, menjerit, menyeringai tanpa wajah. Jin-jin santet kiriman Ki Derajat telah datang. Beberapa warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan langsung pingsan karena tak kuat melihat wujud mereka. Namun, saat makhluk-makhluk itu menyentuh pagar musola, tubuh mereka terbakar seperti dilempar ke dalam neraka. Cahaya dari musola menjulur seperti tombak, menusuk satu persatu jin itu hingga hancur jadi abu. Para santri kecil terus melantunkan, La ilaha illallah, dengan air mata dan keteguhan, sedang Gus Ikdam berdiri tegak, membaca ayat kursi dengan suara menggelegar seperti petir dari langit. Malam itu, musola berubah jadi benteng cahaya yang menolak segala bentuk kegelapan. Ki Derajat yang menyaksikan dari kejauhan lewat cermin hitamnya langsung murka. Ia mengirim jin pamungkas bernama Balarawis Rontek, makhluk setinggi 5 meter dengan wajah manusia dan tubuh dipenuhi mata. Jin itu melompat dari puncak bukit, menukik langsung ke arah musola. Tapi sebelum menyentuh tanah, Gus Ikdam melafalkan satu ayat, Inna batsya rabbika lasyadid, dan dari langit turun kilat putih menyambar makhluk itu, memecah tubuhnya menjadi serpihan cahaya yang hilang di angin malam. Ki Derajat terbatuk darah, terpental ke dinding rumahnya, matanya merah dan wajahnya terbakar sebagian. Ia tak menyangka, santet-santet warisan 7 generasi bisa dihancurkan hanya dengan zikir dan satu ayat. Siapa sebenarnya kau, Gus Ikdam? Desisnya pelan, tubuhnya gemetar menahan murka. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Dan perang ini, belum akan berakhir malam ini. Sementara itu, di musola yang kini dikelilingi cahaya putih, Gus Ikdam bersujud lama, membasahi sajadahnya dengan air mata. Ia tahu, malam ini ia menang bukan karena kekuatannya, tapi karena perlindungan Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya yang yakin. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga tahu, kiamat kecil dari Ki Derajat belum selesai. Dan akan datang waktu di mana segalanya dipertaruhkan, bukan hanya nyawa, tapi iman umat. Pagi setelah malam penuh kengerian itu, matahari muncul tanpa sinarnya. Langit kelabu, seolah enggan bersinar di atas tanah yang baru saja menjadi medan perang antara dua dunia. Desa Seloasi tampak sunyi, namun di balik kesunyian itu, muncul suara-suara pelan yang berubah menjadi bisikan-bisikan curiga. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, mengapa sejak kedatangan Gus Ikdam, gangguan semakin menjadi-jadi. Mereka yang sebelumnya memuji, kini mulai menyimpan curiga. Fitnah mulai menetas dari bibir-bibir yang lemah imannya. Ki Derajat yang tengah memulihkan diri di ruang santetnya, tak tinggal diam.
Ia tahu bahwa kekalahan gaib tak akan cukup untuk menumbangkan Gus Ikdam. Maka ia mulai memainkan senjata paling keji, fitnah dan adu domba. Melalui murid-muridnya yang menyamar sebagai warga biasa, ia menyebar isu bahwa Gus Ikdam adalah utusan aliran sesat, bahwa ia datang bukan untuk menyelamatkan, tapi merebut kepercayaan demi menyesatkan umat. "Aku dengar Gus Ikdam bukan lulusan pesantren manapun," ujar seorang lelaki tua di warung kopi. "Dan kenapa dia bisa tahu isi hati orang? Jangan-jangan dia juga dukun, tapi berkedok sorban," tambahnya dengan tawa getir. Kata-kata itu seperti racun yang cepat menyebar. Beberapa warga yang mulai kembali ke musola memilih mundur. Santri-santri kecil dihina dan dilempari batu kecil saat berjalan ke pasar. Mereka menangis, tapi Gus Ikdam hanya menenangkan, "Sabar ya, nak. Ini ujian dari Allah. Yang sabar, akan diganti kehormatan olehnya." Namun fitnah itu semakin menjadi ketika seorang perempuan muda ditemukan pingsan di dekat musola. Ia mengaku didatangi sosok bersorban putih yang mencoba menyentuhnya. Meski tak ada bukti, warga mulai marah. Nama Gus Ikdam disebut-sebut sebagai pelaku gaib. Rumah kecil yang ia tempati dilempari batu, dan pintunya dicoret dengan cat merah bertuliskan, "Penyesat umat." Santri-santri tak berani keluar. Musola kembali sepi. Di tengah terpaan ujian itu, Gus Ikdam tak menunjukkan amarah. Ia hanya memperbanyak salat malam, bermunajat hingga matanya sembab. Ia tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Ini ujian keimanan umat, dan senjata utama iblis bukan hanya santet atau jin, melainkan keraguan dalam hati manusia. "Fitnah lebih kejam dari pembunuhan," bisiknya lirih di malam hari, sembari memeluk mushaf tua warisan gurunya. Pada suatu malam, dalam sujud panjangnya, Gus Ikdam kembali mendapat mimpi. Ia berada di tengah hutan gelap, dikelilingi api dan teriakan. Lalu datanglah seorang kakek bersorban putih, gurunya, yang berkata, "Jangan lawan api dengan api, tapi lawan dengan hujan sabar dan istiqomah. Mereka akan melihat dengan mata hatinya nanti, bukan telinganya." Keesokan harinya, Gus Ikdam tetap mengumandangkan azan, meski tak ada satupun warga yang datang. Ia salat sendirian, dalam kesunyian, tapi langit di atas musola tampak lebih terang dari langit di seluruh desa. Sebab Allah tahu, seorang pejuang yang diuji lewat fitnah, sedang naik derajatnya di sisinya. Dan sementara Ki Derajat merasa menang karena mengadu domba manusia, ia lupa satu hal, fitnah bisa memalingkan manusia, tapi tak pernah memalingkan langit dari walinya. Di tengah badai fitnah yang belum reda, satu-satunya orang yang masih berdiri tegak di samping Gus Ikdam adalah Ustaz Nawawi, sahabat seperjuangannya sejak di pesantren. Pria parubaya itu selalu menemani Gus Ikdam dalam setiap langkah dakwahnya, bahkan ketika musola dilempari batu atau ketika warga memalingkan wajah. "Kita bukan berdakwah untuk dicintai manusia," ucap Nawawi suatu sore, "tapi untuk menyampaikan amanah dari langit, meski hati ini remuk." Namun kesetiaan itu rupanya membuat Ki Derajat geram. Ia sadar bahwa selama Nawawi berada di sisi Gus Ikdam, semangat ulama muda itu takkan pernah padam. Maka malam itu, ia menggelar ritual santet paling keji, ajian Karanggeni, ilmu pembakar ruh. Ia menancapkan paku ke dalam wayang kulit berisi rambut Ustaz Nawawi yang dicuri oleh salah satu muridnya. Matanya merah membara, "Biar satu-satu tumbang. Kalau Ikdam belum bisa, maka sahabatnya dulu," desisnya dengan penuh dendam. Keesokan paginya, Ustaz Nawawi ditemukan tergeletak di dalam musola. Tubuhnya utuh, tapi matanya membelalak menatap langit-langit. Kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Gus Ikdam langsung memeluk tubuh sahabatnya, mengguncang bahunya, memanggil-manggil namanya dengan air mata yang tak terbendung. Tapi ruh itu sudah pergi, dengan tubuh yang masih memeluk kitab tafsir yang semalam dibacanya. Para santri menangis. Musola kembali dipenuhi isak, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kehilangan seorang pejuang sejati. Pemakaman Ustaz Nawawi berlangsung tanpa iringan warga. Hanya Gus Ikdam dan para santri yang mengantarkan jasad itu ke liang lahat. Tak ada doa bersama dari masyarakat, tak ada bacaan Yasin berjamaah, hanya hujan gerimis dan langit muram yang seakan ikut berkabung. Di depan pusara sahabatnya, Gus Ikdam menancapkan sebatang kayu kecil, dan berkata lirih, "Engkau telah menang, wahai sahabat. Doakan aku tetap kuat, sebab medan ini belum selesai." Kematian Ustaz Nawawi mengguncang batin Gus Ikdam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat linglung dalam salatnya. Malam-malamnya dihabiskan dengan tangis dan sujud panjang, meminta petunjuk dari langit.
Para santri mulai khawatir, sebab cahaya di wajah gurunya mulai meredup, bukan karena putus asa, tapi karena luka yang terlalu dalam di dada. Fitnah bisa dihadapi dengan sabar, tapi kehilangan sahabat sejiwa, hanya bisa disembuhkan oleh takdir dan waktu. Di seberang desa, Ki Derajat tertawa puas. Ia mencatat satu kemenangan. Sekarang kau tahu rasanya kehilangan, katanya kepada arwah-arwah penasaran yang berkumpul di sekelilingnya. Namun ia tak sadar, kematian Nawawi bukanlah kekalahan bagi Gus Ikdam, justru itu adalah cambuk yang menyulut nyala baru dalam semangatnya. Sebab Gus tahu, perjuangan ini tak boleh berhenti, meski satu persatu cahaya di sekelilingnya mulai padam. Dan malam setelah pemakaman itu, Gus Ikdam kembali berdiri di atas mimbar musola. Wajahnya masih sembab, tapi suaranya menggelegar. Mereka boleh memfitnah, membunuh, bahkan menelan tubuh kita. Tapi mereka tak akan bisa memadamkan cahaya yang ditanam Allah dalam hati orang beriman. Suaranya menembus malam, menyentuh langit, dan seolah menjawab, bintang-bintang mulai muncul satu persatu, menandakan bahwa perang belum selesai, dan cahaya tak akan menyerah. 3 hari setelah wafatnya Ustaz Nawawi, Gus Ikdam mengunci diri di dalam musola. Ia menolak makanan, menolak bicara, bahkan menolak ditemani para santri. Ia hanya keluar saat azan berkumandang, lalu kembali menyepi dalam sujud panjang. Para santri menangis, khawatir gurunya akan hancur karena duka yang tak sanggup disampaikan dengan kata-kata. Tapi mereka tak tahu, di balik diamnya Gus Ikdam, tengah terjadi pertarungan batin yang jauh lebih besar dari sekadar rasa kehilangan. Ia tengah bersiap untuk membuka pintu langit. Malam keempat, Gus Ikdam memulai halwat 7 hari 7 malam. Ia berpuasa, hanya berbuka dengan seteguk air zam-zam dan sebutir kurma pemberian gurunya dahulu. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya dirinya dan ayat-ayat suci yang tak henti dilantunkan. Ia duduk di atas sajadah yang sama sejak hari pertama datang ke desa itu, kini sudah lusuh dan basah oleh air mata. Di malam keempat, saat langit gelap total tanpa satu pun bintang, ia mendapatkan mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya, Gus Ikdam berada di tengah padang pasir yang terbakar cahaya. Di hadapannya berdiri 7 sosok berjubah putih, wajah mereka bercahaya namun tak bisa dikenali. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Ikdam, engkau telah kehilangan di bumi agar bisa mendapatkan di langit." Lalu sosok itu mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah kaligrafi bercahaya bertuliskan, "Ya Nur al-Haq." Seketika itu juga, tubuh Gus Ikdam memancarkan cahaya kemasan. Ia terbangun dari mimpinya dengan tubuh menggigil dan hati penuh ketenangan. Pagi itu, para santri melihat gurunya keluar dari musola dengan langkah ringan dan wajah bersinar. Bahkan aroma tubuhnya seperti bunga di musim semi. "Aku telah diberi izin untuk membuka kunci yang tersembunyi," ucapnya tenang. Ia lalu menuliskan nama-nama ayat di dinding musola, asma langit, yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya bersih. Ayat-ayat itu kini menjadi pagar gaib yang melindungi desa dari kiriman makhluk halus. Kabar berubahnya aura Gus Ikdam menyebar cepat. Beberapa warga yang dulu memusuhinya, kini datang diam-diam untuk minta didoakan. Ada yang membawa anaknya yang lumpuh, ada yang membawa foto suaminya yang kerasukan. Gus Ikdam tak menyambut dengan marah, tapi dengan senyum penuh cinta. "Kalian bukan datang kepadaku," ucapnya, "tapi kalian sedang mengetuk pintu langit yang selama ini kalian tutup sendiri." Sementara itu, Ki Derajat merasakan gangguan dalam ilmu santetnya. Setiap kali ia mencoba merapal mantra, tubuhnya gemetar, dan darah keluar dari telinganya. Ajian-ajian lama mulai kehilangan daya. Ia menyuruh muridnya mencuri tulisan ayat yang ada di musola, tapi setiap orang yang mendekat jatuh pingsan atau muntah darah. Ki Derajat sadar, ini bukan lagi perang antar manusia. Ini sudah menjadi perang dimensi antara ilmu yang berasal dari iblis, dan karomah yang diturunkan dari langit. Dalam malam halwat terakhir, Gus Ikdam berdiri sendirian di tengah halaman musola. Ia menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, izinkan hamba-Mu ini menjadi pelindung terakhir desa ini, walau harus Kau cabut seluruh nyawa yang kusayangi. Jadikan tubuhku perisai, jadikan lidahku pedang-Mu." Dan langit, seolah menjawab doanya, menyala sekejap oleh cahaya yang tak kasat mata. Petanda bahwa pintu langit telah terbuka, dan kekuatan hakiki kini menyatu dalam ruh seorang ulama muda bernama Gus Ikdam. Setelah menyadari bahwa ilmunya mulai melemah dan kekuatan Gus Ikdam tak bisa dihancurkan dengan ajian biasa,
Ki Derajat mengambil keputusan paling kelam dalam hidupnya, mengaktifkan Persekutuan Hitam Tujuh Gunung, aliansi rahasia para dukun sakti dari pelosok Jawa Timur. Mereka adalah tokoh-tokoh gaib yang tak dikenal masyarakat, tapi dikenal di dunia hitam sebagai penguasa santet, teluh, dan pengikat roh. Ada yang tinggal di dalam gua, ada yang bersemayam di hutan, dan ada pula yang menyaru sebagai kiai palsu di pinggiran kota. Ki Derajat mengirimkan pesan lewat asap dupa, mantra-mantra langit kelam, dan tumbal darah. Dalam waktu 3 hari, satu persatu datanglah mereka, Mbah Suru dari Blitar, pemilik ajian, Wesi Kuning, Mak Laras dari lereng Wilis yang bisa menghidupkan mayat, Ki Lengser dari Alas Purwo yang dikenal sebagai pengendali jin pemangsa, dan 4 lainnya yang bahkan menyembunyikan wajahnya di balik topeng keramat. Mereka berkumpul di petilasan keramat milik Ki Derajat, dan malam itu menjadi malam tergelap dalam sejarah desa. Dia bukan orang biasa, kata Mbah Suru sambil meraba tanah. Cahaya langit yang menyelimutinya bukan karomah sembarangan. Kalau kau ingin membunuhnya, kita harus merusak langit di atasnya. Ki Derajat mengangguk. Ia tahu, ini bukan lagi soal kekuasaan atas desa, tapi soal kehormatan di dunia gaib. Mereka pun sepakat untuk melancarkan serangan 3 lapisan alam, mengirim jin-jin pengacau untuk menghancurkan psikis para santri, merusak atmosfer desa agar tak bisa dimasuki doa, dan memutus koneksi langit agar Gus Ikdam tak lagi menerima ilham. Malam pun tiba. Tanpa suara, angin membawa kabut hitam yang pekat dan berat, seperti asap pembakaran tulang. Pohon-pohon tua merintih, dan beberapa hewan ternak ditemukan mati dengan mata membelalak. Warga kembali ketakutan. Namun kali ini, mereka tak hanya ketakutan oleh bayangan gaib, tapi juga oleh bayangan dosa karena pernah memusuhi orang yang kini mereka yakini sebagai utusan kebenaran. Di dalam musola, Gus Ikdam duduk bersila. Ia telah tahu serangan besar akan datang. Ia tak banyak bicara, hanya meminta para santrinya membaca surat Al-Mulk dan zikir, Ya Kohar, secara serempak. Tiba-tiba, dinding musola berguncang. Tanah retak di halaman. 3 makhluk tinggi besar, tanpa wajah, berdiri di gerbang desa. Makhluk itu mengisyaratkan bahwa mereka adalah utusan para dukun dari 7 penjuru. Mereka ingin mengambil kepala sang ulama. Tapi ketika mereka melangkah mendekat, langkah mereka berat, tubuh mereka bergetar. Dari langit turun semacam cahaya hijau yang menyelimuti tubuh Gus Ikdam. Ia berdiri, menggenggam tasbih kayu milik almarhum Ustaz Nawawi, lalu mengangkat tangan ke langit. Wahai langit, jika mereka memutus jalanmu, maka bukakan jalanmu lewat hati mereka. Tiba-tiba saja, satu makhluk raksasa itu terbelah 2 oleh kilatan cahaya. Yang lain meleleh menjadi lumpur hitam, lari kembali ke asalnya. Di petilasan, para dukun terhuyung. Mak Laras muntah darah, Mbah Suru kehilangan 1 matanya, dan Ki Lengser terbakar sebagian tubuhnya. Ki Derajat menjerit, tapi ia menahan. Belum selesai, belum selesai. Ia lalu menciptakan rencana baru, jika Gus Ikdam tidak bisa dikalahkan secara gaib, maka ia akan memaksa dunia nyata untuk memukulnya dari belakang. Dan rencana itu akan melibatkan orang-orang terdekat Gus Ikdam sendiri. Sementara itu, Gus Ikdam menatap langit yang kembali cerah, dan berkata pelan, kalian boleh datang dengan ilmu dari 7 gunung, tapi kalian lupa, 1 zikir dari langit bisa menghancurkan seluruh gunung itu dalam sekejap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, para jin-jin kafir berbisik ketakutan, jangan dekat-dekat dengan desa itu, ada seorang wali yang sedang menjaga cahaya. Desa Seloasi kembali diliputi malam yang pekat, lebih kelam dari malam-malam sebelumnya. Angin tak lagi berhembus, seolah takut menyentuh tanah yang akan menjadi saksi pertarungan paling besar dalam sejarah dunia gaib. Di langit, bintang-bintang menghilang satu persatu, digantikan oleh semburat merah darah yang perlahan membentuk pusaran. Malam itu bukan malam biasa, itu adalah malam di mana 1000 jin akan dilepaskan dari 7 gunung oleh Ki Derajat dan sekutunya untuk satu misi, menghancurkan musola dan membunuh Gus Ikdam. Ki Derajat berdiri di tengah lingkaran 7 dukun sakti yang kini tubuhnya penuh luka akibat benturan spiritual sebelumnya. Namun malam itu mereka nekat. Mereka membaca mantra paling terlarang, mantra pencabut tabir langit, yang hanya bisa diucapkan dengan tumbal nyawa manusia suci. Tanpa ragu, Mak Laras menyembeli anak kecil yang dibawa dari desa sebelah, darahnya ditampung, dibakar bersama rambut dan kitab suci yang dicuri. Asap hitam pun membumbung tinggi, menembus awan, membuka gerbang jin dari 7 penjuru angin. Dan dari pusaran di langit itu, satu persatu muncul makhluk-makhluk mengerikan,
jin berekor 9, jin bertubuh besi, jin bersayap api, dan jin dengan wajah manusia yang menangis darah. Mereka melayang di udara, menciptakan suara jeritan mengerikan yang terdengar ke seluruh penjuru desa. Warga yang mendengar suara itu langsung jatuh pingsan. Bahkan bayi-bayi menangis tak henti, dan air sumur mendidih sendiri. Dunia nyata mulai terbelah oleh dimensi gaib yang meletus seperti gunung meledak. Di dalam musola, para santri berkumpul gemetar, namun Gus Ikdam berdiri dengan tenang. Inilah malamnya, katanya pelan. Ia meminta semua santri duduk dalam lingkaran zikir, menghadap ke arah kiblat. Lalu ia sendiri berdiri di tengah halaman musola, mengenakan jubah putih yang masih menyimpan bau harum minyak kasturi dari tanah Makkah, pemberian gurunya dulu. Di tangannya tergenggam tasbih kayu tua, dan dari mulutnya keluar bacaan Asmaul Husna satu persatu, perlahan namun membelah malam. Ketika para jin mulai menyerbu dari langit dan tanah, tiba-tiba musola dipenuhi cahaya putih yang membentuk kubah pelindung. Para jin menabrak kubah itu, menjerit, terbakar, hancur menjadi debu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa makhluk berhasil menyusup ke dalam barisan zikir, membuat santri terguncang. Gus Ikdam pun melantunkan satu ayat terakhir. Fa inna hisbolahi humul galibun. Dan cahaya yang meledak dari tubuhnya menyapu halaman seperti gelombang badai cahaya, membakar ratusan jin dalam satu teriakan takbir. Allahu Akbar. Namun dari kejauhan, satu jin terkuat masih bertahan, Raja Jin 7 Benua, yang dipanggil langsung oleh Ki Derajat dengan tumbal jiwanya sendiri. Makhluk itu sebesar bukit, dengan tubuh hitam mengilap dan mata merah sebesar guci. Ia melangkah mendekati musola, dan setiap langkahnya meretakkan tanah. Para santri menjerit ketakutan. Gus Ikdam pun menggenggam tasbihnya erat-erat, lalu berlutut dan bersujud. Ya Allah, jika malam ini waktuku, maka biarlah jiwaku jadi syahid. Tapi jangan kau biarkan cahayamu padam. Langit tiba-tiba membelah. Cahaya turun dari arah barat seperti kilat yang tak berujung. Petir menyambar tubuh Raja Jin itu langsung dari langit. Teriakan mengguncang desa. Tubuh makhluk itu terbakar hebat, meleleh menjadi lumpur panas dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ki Derajat yang menyaksikan lewat cermin tuanya menjerit kencang, lalu roboh, dadanya pecah, matanya putih, dan tubuhnya terbakar dari dalam. Para dukun yang tersisa lari tunggang langgang, tubuh mereka tak mampu menahan gelombang energi langit yang meluap dari kemenangan Gus Ikdam. Dan malam itu, setelah semua reda, Gus Ikdam kembali ke dalam musola, wajahnya pucat dan tubuhnya lelah. Ia bersujud lama sekali, lalu berkata pada para santri, ini belum akhir. Masih akan datang ujian dari manusia, yang lebih dahsyat dari 1000 jin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh warga desa berdiri di luar musola dengan mata berkaca-kaca. Mereka menangis, mereka bersujud, mereka menjerit, karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri, cahaya Allah tak akan pernah kalah. Setelah malam mengerikan itu, desa Sloasi menjadi tempat yang suci. Warga yang dulu mencaci, kini datang bersimpuh di kaki Gus Ikdam, memohon ampun dan berkah. Musola kecil itu tak lagi sunyi. Zikir bergema tiap waktu, dan sinar dari langit sering turun bagaikan kabut lembut di fajar hari. Tapi seperti kata Gus Ikdam, setelah jin kalah, kini giliran manusia yang datang menyerang. Dan benar saja, tak lama kemudian, fitnah dari luar mulai datang, kali ini bukan dari alam gaib, tapi dari tangan manusia yang dibutakan dunia. Berawal dari sebuah video pendek yang direkam secara diam-diam. Dalam video itu, Gus Ikdam terlihat membaca zikir sambil berdiri di bawah cahaya yang tak biasa. Tapi suara latar video itu telah diubah, diedit sedemikian rupa hingga seolah Gus Ikdam tengah merapal mantra sesat. Video itu menyebar cepat di media sosial. Dalam semalam, nama Gus Ikdam menjadi buah bibir nasional. Berita-berita dari media bayaran mulai menyerang, ulama muda di Jawa Timur diduga dukun berkedok kiai, pemimpin aliran baru yang mengklaim bisa panggil cahaya surga. Aparat turun tangan, polisi mendatangi musola, membawa surat pemanggilan dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan umat. Warga desa sempat marah, tapi Gus Ikdam menghentikan mereka. Biarkan mereka datang, aku tak perlu membela diriku. Allah lah yang akan membela kebenaran, ucapnya tenang. Ia digiring ke kantor polisi, dan selama 3 hari ditahan tanpa bukti kuat, hanya berdasar tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa terusik oleh cahaya kebenaran. Di luar sel tahanan, demo terjadi di dua kubu. Ada yang mengecam Gus Ikdam sebagai pemecah belah umat,
ada pula yang membela dengan air mata dan takbir. Para santri tak tidur, mereka terus membaca solawat, memenuhi malam dengan harapan langit kembali membelah. Dan pada hari keempat, mendadak satu rekaman asli dari video yang beredar tersebar di media, bukti bahwa video sebelumnya adalah hasil rekayasa. Allah menjungkirkan rencana busuk manusia dengan satu hembusan kebenaran. Saat Gus Ikdam dibebaskan, ribuan orang menyambutnya di depan kantor polisi. Ia tidak bersorban megah, tidak berbicara lantang. Ia hanya tersenyum, menunduk, dan berkata, "Malu aku pada langit, karena masih diuji oleh bumi." Tangis meledak di antara lautan manusia. Sosok yang difitnah, diseret, dihina, justru keluar dari ujian itu semakin bersinar, dan para pembencinya mulai tersingkap wajah aslinya. Ternyata, dalang dari fitnah itu adalah seorang tokoh agama terkenal di ibu kota, yang merasa iri dengan pengaruh. Gus Ikdam yang menyentuh hati umat tanpa panggung, tanpa kamera, tanpa gelar tinggi. Ia terbongkar oleh penyelidikan netizen yang menemukan aliran dana mencurigakan ke produser video fitnah. Dunia maya geger, Gus Ikdam kembali menjadi cahaya yang menyilaukan keangkuhan para pemilik panggung agama palsu. Namun di balik kemenangannya, Gus Ikdam kembali bersujud lama. Ia tak menyimpan dendam. Ya Allah, doanya, jika Engkau mengangkatku hari ini, angkat juga orang-orang yang masih tersesat karena fitnah dunia. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu. Dan malam itu, bintang-bintang di langit Sulawesi bersinar lebih terang dari biasanya, pertanda bahwa manusia boleh merencanakan kehancuran, tapi langit selalu menuliskan kemenangan bagi hamba yang istiqomah. Malam itu, angin di desa Sulawesi terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya bulan purnama menyoroti musola yang kini penuh dengan pengunjung. Setelah kemenangan Gus Ikdam atas fitnah yang menyerangnya, kedamaian sempat kembali. Namun seperti yang pernah Gus Ikdam katakan, ujian tak pernah selesai. Kini, ujian datang bukan dari luar, tetapi dari dalam hati para pengikutnya sendiri. Seorang santri muda yang dulu sangat setia, Rizal, tiba-tiba menjadi bayangan gelap yang mengancam kedamaian yang telah dibangun. Rizal adalah santri yang dulu selalu duduk di barisan depan, membaca kitab, dan menghafal doa-doa dengan penuh ketekunan. Namun, beberapa bulan terakhir, sikapnya mulai berubah. Matanya tak lagi terang dengan cahaya ketulusan, melainkan dipenuhi kecemburuan yang perlahan berkembang. Ia melihat Gus Ikdam bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai penghalang bagi ambisinya untuk menjadi seorang ulama besar. Rizal percaya, jika ia mengambil posisi di sisi Gus, ia akan dapat meraih pengaruh yang lebih besar, mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Tapi hati kecilnya mulai gelisah, apakah itu jalan yang benar? Hari itu, di sebuah ruang sempit di belakang musola, Rizal diam-diam berbicara dengan seorang pria bertopeng, yang menyamar sebagai seorang pedagang. Gus Ikdam telah menjadi terkenal. Banyak yang mengikutinya, tapi tak ada yang tahu, ia punya kekuatan luar biasa, lebih dari yang terlihat. Aku ingin menggulingkannya, dengan cara apa saja, ucap Rizal dengan suara bergetar. Pria bertopeng itu tersenyum, matanya menyala dengan niat gelap. Kamu tidak perlu memulai dari awal. Cukup beri sedikit racun dalam benaknya. Kecemasan akan menyebar, dan kedamaian yang ia bawa akan runtuh dalam sekejap. Rizal yang sebelumnya ragu, kini mulai terjebak dalam godaan. Ia mulai menghasut beberapa santri lainnya, menyebarkan keraguan tentang Gus Ikdam secara perlahan. Ia berbicara tentang ketidaksempurnaan Gus Ikdam, tentang keraguan yang bisa ditanamkan dalam benak umat. Apa yang dia ajarkan, apakah itu benar-benar dari Allah? Mengapa kita tidak melihat keajaiban seperti yang diceritakan para ulama terdahulu? Mungkin kita hanya dibutakan oleh karomahnya, katanya di malam-malam gelap yang sunyi. Perlahan, kata-katanya mulai meresap ke dalam hati beberapa santri yang mulai meragukan kekuatan yang selama ini mereka imani. Namun, Gus Ikdam merasa ada yang tidak beres. Di malam hari, dalam sebuah doa yang panjang, ia merasakan adanya ketidakharmonisan di antara para santrinya. Allah memberinya petunjuk, sebuah firasat bahwa ada tangan tersembunyi yang berusaha merusak kedamaian itu. Dalam satu malam yang hening, Gus Ikdam memanggil Rizal ke hadapannya. Wajah Rizal pucat, tangannya gemetar, namun ia berusaha bersikap tenang. Rizal, aku tahu hati dan niatmu mulai berubah. Tapi ingatlah, bukan aku yang kalian ikuti, tapi kebenaran yang datang dari Allah, kata Gus Ikdam dengan lembut, namun tegas. Rizal terdiam, terperangkap antara kebohongan yang telah ia sebarkan dan
Kebenaran yang ia dengar langsung dari gurunya. Namun, kebanggaan dan ambisinya telah menutupi hati nuraninya. Aku tidak mengikutimu, Gus. Aku ingin menjadi seperti engkau. Aku ingin lebih, jawab Rizal dengan suara tercekat. Gus Ikdam menatapnya dalam diam, mengerti bahwa Rizal telah tersesat jauh. Aku tidak akan melawanmu, Rizal. Tapi kamu akan menghadapi konsekuensi dari jalan yang kamu pilih. Kebenaran akan mengungkapkan dirinya pada waktunya, jawab Gus Ikdam sambil mengangkat tangan dan melafalkan doa perlindungan. Tubuh Rizal gemetar, dan tiba-tiba, ia merasakan seolah ada beban berat yang menekan dadanya, seperti dunia ini melawan setiap langkahnya. Keesokan harinya, Rizal dipenuhi dengan penyesalan, namun semuanya sudah terlambat. Ia telah memilih jalan yang salah, dan kini ia mulai melihat dengan jelas betapa besar kebohongan yang telah ia sebarkan. Namun, perasaan bersalah itu datang terlambat. Kebenaran Gus Ikdam tidak bisa dihentikan oleh amarah atau ambisi pribadi. Di saat yang sama, Rizal merasa tak bisa mengubah jalan yang telah ia pilih. Dan begitu ia melihat matahari terbit, ia tahu bahwa tak ada lagi tempat bagi kegelapan dalam hatinya, kecuali ia kembali pada jalan yang benar. Sejak malam terakhir itu, Rizal tak lagi berbicara dengan siapapun. Ia mengurung diri di sudut kamar kecil belakang musola, merenungi setiap langkah yang telah ia ambil. Lidahnya keluh untuk berzikir, matanya berat untuk menangis, dan hatinya kosong, seolah Allah mencabut ketenangan dari dalam jiwanya. Setiap langkahnya kini seperti menapaki jalan berduri, kering, berdarah, dan sunyi. Tapi di tengah sunyinya hati itu, perlahan tumbuh satu suara yang selama ini ia buang, suara nurani. Rizal mulai mengingat masa-masa awalnya bersama Gus Ikdam, saat ia masih polos, penuh semangat menimba ilmu, ketika setiap nasihat sang guru bagai cahaya dalam kegelapan. Ia teringat betapa sabarnya Gus mengajarinya membaca Al-Quran dengan tartil, betapa lembut tangan itu mengelus kepala santri yang menangis karena rindu ibu. Dan kini, semua kenangan itu justru menghujam dadanya seperti ribuan pisau tajam, karena ia mengkhianati orang yang paling mencintainya karena Allah. Di malam ketujuh, saat bulan sabit menggantung lemah di langit, Rizal keluar dari kamarnya. Langkahnya berat, tubuhnya kurus, matanya sembab. Ia melangkah menuju halaman musola, tempat Gus Ikdam biasa duduk menatap langit. Di sana, sang guru masih duduk bersila seperti dulu, wajahnya teduh, memandangi langit seolah sedang berdialog dengannya. Rizal tak kuasa membendung air matanya. Ia bersimpuh, mencium tanah, lalu menangis sejadi-jadinya. Gus, ampuni aku telah mengkhianati cahaya, aku dengki, aku angkuh, aku bodoh, dan aku buta, isaknya. Gus Ikdam tidak menjawab, ia hanya menatap Rizal lama, sangat lama, hingga tangisan itu reda dengan sendirinya. Lalu ia berkata lembut, Rizal, aku tak pernah menyimpan dendam. Tapi dosa bukan padaku, melainkan pada amanah yang kau rusak. Kau telah menyebar keraguan pada hati-hati yang mulai tumbuh. Jika kau ingin kembali, bukan aku yang harus memaafkan, tapi mereka. Esok paginya, Rizal berdiri di depan para santri dan warga desa. Wajahnya tertunduk, suaranya lirih. Aku Rizal, santri yang telah merusak kepercayaan kalian. Aku mohon ampun. Jika kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Tapi jika kalian masih mengizinkan, aku ingin memperbaiki segalanya, meski dengan nyawa. Para santri terdiam, sebagian meneteskan air mata, sebagian lain memalingkan wajah. Namun seorang santri kecil, Dimas, berdiri dan mendekati Rizal. Ia memeluk Rizal erat, sambil berkata, kalau Gus Ikdam bisa memaafkan, kenapa kita tidak? Hari itu menjadi titik balik Rizal. Ia kembali mencuci sajadah para santri, menyapu lantai musola, belajar dari nol. Tanpa tempat istimewa, ia menerima ejekan, tatapan sinis, dan cibiran dengan ikhlas. Gus Ikdam tidak memberinya kemudahan, namun juga tidak menghardiknya. Setiap malam, Rizal menangis di sujudnya, memohon agar dosa pengkhianatannya diganti dengan kesempatan memperjuangkan cahaya. Ia tak lagi mencari pengaruh atau nama. Ia hanya ingin satu hal, menjadi hamba yang kembali diridai langit. Namun jauh di tempat lain, pria bertopeng yang dulu menyesatkan Rizal belum menyerah. Ia kini mendekati tokoh agama dari luar kota, menjual kebohongan baru dengan kemasan yang lebih licin. Sebab bagi orang-orang yang tamak kekuasaan, cahaya seperti Gus Ikdam adalah ancaman abadi. Dan di saat Rizal belajar menebus dosanya,
dunia luar sedang bersiap menyusun serangan yang lebih besar, serangan yang bukan hanya menyasar Gus Ikdam, tapi keimanan seluruh umat yang mengikuti cahaya itu. Angin kekuasaan mulai berhembus ke arah desa Seloasih. Setelah fitnah, santet, dan pengkhianatan dari dalam gagal meruntuhkan Gus Ikdam, kini datang ujian dari kalangan yang paling licik, mereka yang menyamar sebagai tokoh agama, namun menjual kebenaran demi jabatan dan kehormatan dunia. Dipimpin oleh seorang kiai ternama dari kota besar, Kiai Haji Mahrus Ali, sekelompok tokoh agama berkumpul di sebuah forum nasional untuk membahas bahaya ajaran menyimpang yang dibawa oleh ulama muda tak dikenal dari Jawa Timur. Forum itu penuh dengan narasi rekayasa, video potongan ceramah, kutipan-kutipan palsu, dan tuduhan-tuduhan berat seperti mengaku menerima wahyu, membentuk aliran sesat, dan menyihir umat dengan karomah palsu. Bahkan seorang mantan santri dari daerah lain, yang tidak pernah bertemu Gus Ikdam, dijadikan saksi palsu untuk memperkuat narasi mereka. Lalu dikeluarkanlah fatwa, mengikuti ajaran Gus Ikdam adalah bentuk penyimpangan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia harus diberhentikan dan dakwahnya dibekukan. Fatwa itu menyebar cepat seperti wabah. Masjid-masjid di kota mulai mencabut undangan ceramah untuk para santri Gus Ikdam. Media kembali memberitakan bahwa seorang dukun berkedok ulama telah dilarang berdakwah oleh majelis tertinggi. Bahkan aparat dari Kementerian Agama turun tangan, memanggil perangkat desa, dan memaksa mereka menutup musola tempat Gus Ikdam mengajar. Warga kembali bingung, ketakutan yang dulu sempat reda, mulai mengendap kembali. Di tengah badai ini, Gus Ikdam tetap tenang. Ia tidak membela diri di media, tidak membalas dengan hinaan. Ia justru meminta santri-santrinya untuk terus menjaga akhlak, tidak mencaci, dan memperbanyak doa di malam hari. Jika mereka ingin membungkam dengan fatwa palsu, biarkan Allah yang menurunkan keputusannya sendiri. Kebenaran tidak akan mati hanya karena segel, dan cahaya tidak akan padam hanya karena tertutup tirai. Kata-katanya menggetarkan, tapi hatinya tetap lembut. Rizal yang kini telah kembali menjadi santri sejati, menangis menyaksikan bagaimana gurunya diserang tanpa henti. Ia memohon kepada Gus agar diizinkan menjawab fitnah-fitnah itu secara terbuka. Tapi Gus Ikdam menolak dengan senyum tenang, biarkan air hujan membersihkan lumpur, bukan kobaran api. Kita bukan pejuang di media, kita pejuang di hati-hati umat. Dan malam itu, seperti biasa, Gus mengimami salat Isya di musola yang mulai sepi, hanya ditemani santri-santri setianya. Namun, dalam diamnya, Gus Ikdam tahu bahwa serangan ini lebih berbahaya dari semua yang pernah ia hadapi. Ini bukan hanya soal dirinya, tapi tentang kepercayaan umat terhadap cahaya yang tulus. Jika fitnah ini dibiarkan, banyak hati akan kembali gelap. Maka ia memutuskan satu langkah berani, berangkat ke forum nasional tempat fatwa itu disahkan, dan menemui mereka yang menjatuhkan namanya, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan kebenaran secara langsung. Perjalanan itu bukan sekadar langkah kaki, tapi langkah takdir. Santri-santri, warga desa, dan bahkan orang-orang yang dulu memusuhinya kini mengiringi kepergiannya dengan doa. Mereka tahu, ini bukan hanya perjuangan Gus Ikdam, tapi perjuangan semua hati yang ingin menyalakan cahaya di tengah zaman yang penuh kegelapan berkedok agama. Dan di antara langkahnya, Gus Ikdam berbisik lirih, jika aku harus dihancurkan oleh lisan mereka, maka biarlah Allah yang menjadikan kehancuranku sebagai tanda kebangkitan umat. Hari itu, langit kota tempat forum nasional digelar tampak muram. Awan kelabu menggantung berat seolah ikut menahan napas menanti detik-detik yang akan menggetarkan dunia agama. Di aula besar yang penuh dengan tokoh agama, pejabat kementerian, dan wartawan, Gus Ikdam akhirnya datang. Ia tidak membawa rombongan besar, tidak juga pengacara atau pembela. Hanya mengenakan jubah putih sederhana, menggenggam tasbih tua peninggalan gurunya, dan wajah yang teduh, namun menyala dengan keberanian dari langit. Para ulama yang memusuhinya tak menyangka ia akan datang sendiri. Kiai Haji Mahrus Ali, yang memimpin forum, membuka sidang dengan nada tinggi. Ia memaparkan kembali tuduhan-tuduhan lama, pengakuan karomah yang menyesatkan, dugaan menghidupkan jin, dan ajaran menyimpang dari jalur ulama salaf. Setiap tuduhan dibacakan disertai potongan video, tapi suara aula perlahan sunyi, karena tatapan mata Gus Ikdam tidak gentar sama sekali. Ia menatap lurus ke wajah mereka, seakan menembus topeng-topeng kesombongan yang mereka kenakan. Saat diberikan kesempatan bicara, Gus Ikdam tidak memulai dengan pembelaan. Ia membuka pembicaraan dengan membaca surah Al-Hujurat ayat 12,
tentang larangan prasangka, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing saudara sesama muslim. Suaranya tenang, tapi menggetarkan dinding hati. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu satu hal, cahaya tidak pernah berteriak bahwa dirinya terang. Gelaplah yang selalu berusaha membungkamnya, ucapnya. Seluruh ruangan hening, bahkan kamera-kamera tak lagi berbunyi. Gus lalu menjelaskan bahwa semua karomah yang diberitakan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari pertolongan Allah atas doa-doa yang ia sendiri tak tahu kapan dan bagaimana dikabulkan. Ia bercerita bagaimana ia mendidik santri dengan kesederhanaan, membangunkan musola dari tanah wakaf, dan tidak pernah meminta bayaran sepeser pun dari jamaah. Ia tidak membawa mukjizat, ia hanya membawa kesungguhan hati dan cinta yang tulus kepada umat. Kata-katanya menembus pertahanan para ulama yang awalnya ingin menjatuhkannya. Namun momen yang paling mengejutkan terjadi saat seorang ulama sepuh, Kiai Hamdani, berdiri dan berkata dengan suara parau, "Aku pernah menolakmu, Gus. Tapi tadi malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di padang pasir yang luas, tersesat, haus, dan hampir mati. Lalu datang seorang pemuda berjubah putih mengangkatku dan membawaku ke mata air. Dan wajahnya adalah wajahmu." Tangis pecah di antara para hadirin. Beberapa ulama mulai menunduk, meneteskan air mata. Kiai Hamdani lalu bersujud di depan Gus Ikdam di tengah forum nasional, diikuti beberapa tokoh lain. Sementara itu, Kiai Haji Mahrus Ali hanya bisa menggertakkan gigi, karena topengnya perlahan robek oleh kebenaran yang datang dari langit. Bahkan beberapa wartawan yang semula berniat menjatuhkan Gus Ikdam kini mengganti narasi mereka, menyaksikan langsung bahwa yang selama ini mereka fitnah bukan hanya manusia, melainkan seorang penjaga cahaya yang disayangi langit dan bumi. Gus Ikdam tidak membusungkan dada. Ia tetap menunduk dan berkata, "Aku bukan yang kalian puja. Aku hanyalah saksi bahwa kebenaran, jika diperjuangkan dengan sabar dan doa, akan membelah langit untuk menyelamatkan bumi." Forum pun ditutup dengan gema. Takbir yang bergema dari segala arah, dan malam itu, langit kota yang muram berubah menjadi cerah. Hujan turun lembut, seperti air mata dari langit yang bersyukur karena salah satu wakilnya di bumi telah membuktikan kekuatan sikir yang tulus melawan fitnah yang bengis. Malam itu, ketika kereta yang membawa Gus Ikdam mendekati stasiun kecil di dekat desa Seloasih, ribuan orang telah berkumpul. Bukan hanya santri dan warga desa, tetapi juga orang-orang dari kota, dari pesantren-pesantren jauh, bahkan tokoh-tokoh agama yang dulu sempat diam. Mereka datang membawa air mata haru, bunga, dan hati yang baru, hati yang telah melihat sendiri bagaimana seorang ulama sejati tak perlu pangkat, kamera, atau kekuasaan untuk mengalahkan fitnah yang menggunung. Gus Ikdam telah menang, bukan karena kekuatan, tapi karena kesabaran. Saat ia turun dari kereta, teriakan takbir menggema di udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bukan lagi suara pengikut, melainkan gema hati-hati yang tersentuh. Warga menyambutnya seperti menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, lalu memeluk santri-santrinya satu persatu. Rizal yang dulu pernah mengkhianatinya, kini berdiri paling depan, menangis sambil memeluk kaki sang guru. "Ampuni aku, Gus, aku tidak layak menyambutmu." Gus Ikdam mengangkat wajah Rizal dan membisikkan, "Engkau lebih layak dari siapapun, karena engkau telah kembali." Kemenangan itu membawa perubahan besar. Musola kecil yang dulu sederhana, kini menjadi pusat dakwah yang ramai dikunjungi dari seluruh penjuru negeri. Bukan karena dibangun mewah, tapi karena cahaya kebenaran yang terpancar dari kesederhanaannya. Santri datang dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri. Mereka tidak belajar hanya ilmu agama, tapi juga akhlak, sabar, dan keberanian menegakkan kebenaran tanpa membenci. Media yang dulu memburukan nama Gus Ikdam, kini mengangkat kisahnya sebagai inspirasi. Buku-buku mulai ditulis tentang perjuangannya. Banyak pemuda yang kembali ke jalan agama setelah membaca kisahnya. Bahkan beberapa ulama yang dulu diam, kini meminta maaf dan mengundangnya untuk berdakwah bersama. Namun Gus Ikdam tetap rendah hati. "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya ingin kita semua kembali kepada cinta Allah, bukan cinta kepada panggung dan pujian." Tapi kemenangan terbesar bukanlah jumlah santri, bukan pula pujian yang datang bertubi. Kemenangan terbesar adalah ketika rakyat kecil yang dulu ketakutan kini berani menolak fitnah, dan para ulama palsu perlahan kehilangan pengaruh karena umat mulai mengenali cahaya yang asli. Kemenangan terbesar adalah perubahan hati.
Dan itulah yang paling diidamkan oleh Gus Ikdam sejak awal, bukan sekadar kemenangan lahir, tapi kemenangan batin yang menyalakan lentera iman. Suatu malam, Gus Ikdam duduk sendirian di belakang musola, menatap langit seperti biasa. Ia menggenggam tasbih tuanya, mengulang zikir dengan tenang. Suara jangkrik dan desau angin menjadi saksi betapa hidupnya kini tak pernah jauh dari kesunyian yang penuh makna. Seorang santri muda mendekat dan bertanya, "Gus, sekarang semua orang tahu kebenaran. Apakah ini akhirnya?" Gus tersenyum dan menjawab, "Ini bukan akhir, Nak, ini awal dari tugas yang sesungguhnya, menjaga hati agar tidak menjadi sombong karena kemenangan." Dan di bawah langit malam yang kembali cerah, dengan bintang-bintang yang berkelip seolah bersujud, Gus Ikdam kembali berbisik pada Sang Pencipta, "Ya Allah, jika suatu hari aku dicintai karenamu, maka jagalah aku agar tidak lupa siapa aku di hadapanmu." Dengan itu, berakhir sudah kisah perjuangan seorang ulama sejati melawan kegelapan dunia, kisah Gus Ikdam, sang penjaga cahaya, yang menang bukan dengan tangan, tapi dengan hati yang lurus, dan cinta yang tak pernah berpaling dari langit.